lagi. Di video kali ini saya mau berbagi resep roti yang tanpa diuleni dan no ribet-ribet. Langkah pertama, masukkan susu cair hangat ke dalam wadah bersih sebanyak 120-130 ml. Masukkan 1 butir telur, diaduk rata. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 80 gram. Untuk gulanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Aduk kembali sampai gulanya larut. Dan selanjutnya masukkan ragi instan sebanyak 3 gram. Selanjutnya saya akan berbagi tips rahasia dalam resep kali ini. Di sini saya gunakan baking soda sebanyak kira-kira 2 gram. Dan juga larutan cukanya cukup kira-kira sampai 15 tetes aja. Lalu diaduk dan masukkan ke dalam campuran adonan. Dijamin gak perlu lagi untuk diulenin, tapi hasilnya nanti akan sama seperti kalau kita menggunakan mixer ataupun diuleni seperti biasa. Oke, selanjutnya masukin tepung terigunya sebanyak 300 gram. Tepungnya di sini yang saya pakai tepung terigu yang protein tinggi. Dan ini akan kita aduk. Yang penting asal tercampur rata aja ya, nggak perlu diulenin sampai kalis atau sampai apapun itu. Dan selanjutnya masukkan mentega ataupun butter. Di sini saya menggunakan butter sebanyak 30 gram. Kalau mau yang versi ekonomis, teman-teman bisa pakai butter margarin yang merek Palmia. Nah, berhubung saya lupa tadi masukin garamnya, sekarang kita bisa tambahin garamnya di bagian akhir. Yang penting garamnya asal nggak tercampur sama ragi, karena nanti adonannya bisa rusak. Ini diaduk cukup sampai tercampur rata aja garamnya. Dan setelah itu kita istirahatkan adonan kurang lebih selama 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Dan ini dia hasilnya setelah saya istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Kelihatan ya adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah kerja. Jangan lupa olesi wadah kerja dengan sedikit minyak dan cuci tangan sebelum menyentuh adonan, karena jangan sampai adonannya nanti terkontaminasi. Nah, ini selanjutnya kita akan buang udara yang terjebak di dalam adonan. Lalu selanjutnya kita akan bagi adonan menjadi 8 bagian yang masing-masing sama beratnya. Untuk masing-masing adonan beratnya kurang lebih sekitar 56 gram. Kalau sudah, tahap selanjutnya kita rounding adonan. Untuk tahap membulatkannya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan cara yang biasa teman-teman lakukan. Senyamannya teman-teman aja mau caranya seperti apa. Kalau saya biasanya seperti ini yang saya lakukan untuk merounding. Lakukan terus dengan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Dan kalau sudah, kita akan kembali istirahatkan adonan kurang lebih selama 30 menit. Jangan lupa untuk ditutup dengan menggunakan kain bersih atau bisa juga dengan menggunakan plastik wrap. Nah, ini dia hasilnya setelah diistirahatkan selama 30 menit. Dan tahap selanjutnya kita ambil 1 adonan yang paling awal tadi. Lalu kita akan pipihkan dan akan kita bentuk adonan. Untuk caranya teman-teman bisa lihat dari tutorial video. Lakukan terus dengan cara yang sama untuk semua adonan sampai habis. Lalu selanjutnya kita akan istirahatkan kembali untuk yang terakhir kali kurang lebih selama 30 menit atau sampai adonannya mengembang sekitar 80%. Dan jangan lupa untuk ditutup kembali dengan menggunakan kain bersih. Sambil menunggu adonan, kita bisa sambil menyiapkan untuk bahan olesan roti. Di sini saya pakai 1 butir kuning telur dan juga susu cair UHT secukupnya.
Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa pakai susu cair UHT aja, nggak apa-apa. Selanjutnya kita oleskan ke adonan yang tadi sudah diistirahatkan selama 30 menit. Dan kalau sudah, kita masukkan ke dalam oven, panggang dalam suhu 175 derajat selama kurang lebih 25-30 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing di rumah. Kalau sudah matang, kita langsung aja olesi bagian atas roti dengan menggunakan butter atau juga dengan mentega. Ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat, cantik banget kan? Ingat ya teman-teman, ini tanpa diuleni sama sekali, cuma diaduk-aduk aja, tanpa mixer juga. Dan nih teman-teman bisa lihat, seratnya betul-betul dalamnya tuh betul-betul super lembut. Nah, ini untuk tekstur di dalamnya, teman-teman bisa lihat bagian dalamnya itu betul-betul seperti kapas, lembut banget. Aduh, pokoknya teman-teman wajib untuk mencoba ini di rumah, dijamin anti gagal kalau diikutin sesuai dengan gramasinya. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ya.